بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. الحمد لله رب العالمين. Pada kali ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan sehat dan kenikmatan waktu, sehingga dengan kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita dapat menggunakannya dalam hal kebaikan, yaitu kita dapat belajar tentang Al-Quran, belajar macam mana cara memahami Quran, cara memahami artinya, cara memahami maksudnya, cara mengetahui tafsirannya. Nah, insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang makna Al-Quran, makna ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke 114. 114. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع أليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم
تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. Naam. Minggu lepas ni belum dijelaskan. Fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Fallahu yahkumu bainahum, maka Allah akan memutuskan di antara mereka di hari kiamat fima kanu fihi yakhtalifun, terhadap apa yang mereka perselisihkan. Fima kanu fihi yakhtalifun, terhadap apa yang mereka perselisihkan. Nah, hakama yahkumu di sini maknanya boleh diartikan dengan menghukumi atau memberikan hukum atau memberikan keputusan. Hakama yahkumu, memberikan keputusan atau memberikan hukuman atau menghukum. Bainakum, di antara mereka. Baina maknanya di antara. Jadi perkataan baina ni di antara. Bainakum, di antara mereka. Baini di antaraku, bainana di antara kita. Jadi baina apabila disambung dengan dhamir hum, bainahum, di antara mereka. Bismillah. Bainakum, di antara kalian. Bainaka, di antara kamu. Bainana, di antara kita. Yaumal qiyamati, di hari kiamat. Yauma maknanya hari, al-qiyamah hari kiamat. Yaumal qiyamati, di hari kiamat. Fima kanu fihi yakhtalifun. Fima kanu fihi yakhtalifun. Yakhtalifun artinya berselisih. Fima kanu fihi yakhtalifun, terhadap apa yang mereka perselisihkan atau sengketakan, mempersengketakan. Ikhtalafa yakhtalifu, maknanya yakhtalifu ini maknanya asalnya adalah berbeda. Ikhtalafa yakhtalifu, mempersengketakan atau memperselisihkan atau memperbedakan dan sebagainya. Nah, fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi. Adapun perkataan fihi, fi di sini fi-nya disebut huruf jar. Huruf yang mengkasrohkan akhir perkataan isim. Fi maknanya di dalam. Fihi, di dalamnya. Kalau fima yang ini, fima di dalam sesuatu atau terhadap sesuatu. Jadi cara mengartikan fima di sini adalah boleh diartikan di dalam sesuatu, tetapi kalau diterjemahkan di dalam sesuatu kurang pas, kurang ngam. Jadi maknanya terhadap sesuatu. Terhadap fima kanu, terhadap sesuatu apa, terhadap sesuatu yang mereka kanu fihi, yang mereka di dalamnya yakhtalifun, memperselisihkan atau mempersengketakan. Jadi fihi di sini haknya isim dhamir. Isim dhamir. Isim dhamir, kata ganti. Fihi. Fihi haknya merujuk kepada ma. Kepada ma. Ma di sini disebut dengan isim mausul. Isim mausul. Fihi di dalam ma. Itu di dalam sesuatu. Jadi apa yang dimaksud dalam ayat ini? Fallahu yahkumu bainakum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keputusan kepada mereka orang Yahudi dan Nasrani di hari kiamat. Allah akan mengumpulkan mereka dan Allah akan memberikan buku catatan mereka kepada mereka, dan mereka akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan ketika di dunia. Di mana mereka orang Yahudi dan Nasrani ini adalah mereka tidak mempercayai Rasul, tidak mempercayai kitab Taurat, dan juga tidak mereka mempunyai kitab Taurat, akan tetapi sebagian daripada isi tersebut sudah dirubah oleh mereka, kemudian mereka tidak mempercayai
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan dua golongan ini sering menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti di hari kiamat mereka akan diputuskan perkara mereka, apa yang mereka kerjakan di dunia, maka akan diberikan balasannya di akhirat. Sila tengok dalam surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala mempertegas lagi tentang balasan mereka. Surah Al-Hajj ayat yang ke-17. Surah Al-Hajj ayat yang ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, boleh ada yang mau membaca surah Al-Hajj ayat yang ke-17, tafadhal. Ini tentang balasan orang-orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau baca? Sila. Ayat yang ke-17 surah Al-Hajj. Ada yang mau baca ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan nasara wal majusa wal ladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamati innallaha ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi dari keturunan Nabi Yakub alaihi salam, wassabiina, dan orang-orang sabiin. Orang-orang sabiin ini yang dimaksud adalah orang-orang yang keluar daripada agama. Orang-orang yang keluar daripada agama, akan tetapi mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan as-sabiin. Wan nasara, dan orang-orang Nasrani. Wan nasara, dan orang-orang Nasrani, yaitu umat Nabi Isa alaihi salam, di mana mereka mempunyai kitab Injil. Wal majusa, dan orang Majusi, orang yang menyembah api. Wal majusa, dan orang-orang yang menyembah api. Walladzina asyraku, dan orang-orang sudah dijelaskan tadi. 6. Walladzina asyraku, dan orang-orang yang musyrik atau orang-orang yang menyekutukan Allah. Walladzina asyraku, dan orang-orang musyrikin. Innallaha yafsilu bainakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah akan memutuskan mereka di hari kiamat. Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamati. Sesungguhnya Allah akan memutuskan mereka di hari kiamat. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya Allah menyaksikan atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Sabiin, orang-orang Nasrani, orang syirik, orang kafir, orang munafikin, semua nanti akan dikumpulkan di hari kiamat untuk diberikan tentang hasil daripada amalan mereka ketika mereka lakukan di dunia. Semuanya akan diberikan nanti di akhirat. Allah akan memutuskan perkara-perkara mereka, yang mana akan masuk surga. Kalau orang yang beriman pasti akan masuk surga. Kalau orang kafir, orang majusi, orang musyrikin, dan orang munafikin, maka mereka akan mendapatkan balasannya, yaitu neraka jahanam. Fallahu, makanya Allah di sini mengatakan, Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Jadi Allah akan memberikan keputusan terhadap apa yang mereka perselisihkan. Di mana sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya Yahudi dan Nasrani ini satu sama lain selalu gaduh, saling mengkafirkan, saling menyesatkan satu sama lain. Orang-orang Yahudi berkata kepada orang Nasrani, "Laisatin nasara ala syai'." Begitu pula dengan orang-orang Nasrani, mereka berkata, "Laisatin nasara ala syai'." Laisatil yahudu ala syai'. Orang-orang Yahudi itu tidak mempunyai pegangan. Mereka adalah orang-orang yang sesat. Wa hum yatrunal kitab, padahal mereka itu membaca kitab. Ayat yang seterusnya,
ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ومن أظلم ممن منع مساجid Allah ومن أظلم dan siapa yang lebih zalim ومن أظلم dan siapa yang lebih zalim mimman mana'a masajidallahi daripada orang yang mencegah di masjid Allah mimman daripada orang mana'a masajidallahi mimman daripada orang mana'a masajidallahi yang mencegah di masjid Allah ayyudhkara fiha ismuhu untuk menyebutkan nama Allah ayyudhkara fiha ismuhu untuk menyebutkan namanya atau nama Allah. Nah, perkataan azlamu maknanya lebih zalim. Lebih zalim ini yang disebut dengan isim tafdhil. Melebihkan azlamu lebih zalim. Jadi perkataan azlamu di sini dari perkataan zalama yadhlamu. Zalama itu telah berbuat zalim. Zalama yadhlam. Azlamu lebih zalim. Wa man azlamu dan siapa yang lebih zalim mimman daripada orang mimman daripada orang min di sini asalnya min man daripada orang min di sini minnya disebut huruf jar majrurnya adalah man isim mausul mimman daripada orang mana'a yang mencegah mana'a di sini artinya mencegah mana'a yamna'u atau melarang mana'a yamna'u melarang atau mencegah. Jadi perkataan mana'a mencegah atau melarang. Mamnu'un dilarang atau tidak membolehkan atau tidak diperbolehkan. Mana'a yamna'u. Masajidallahi masajid di sini adalah bentuk jamak daripada masjidun. Masjidun itu satu masjid, kalau masajid yaitu masjid-masjid. Mengikut wazan mafa'iluh. Mafa'ilu ini merupakan sigat muntahal jumu'. Sigat muntahal jumu' itu maksudnya adalah bentuk jamak yang paling akhir. Tidak ada jamak yang lebih banyak jumlahnya daripada sigat muntahal jumu'. Makanya sigat muntahal jumu' disebut sigat muntahal jumu' sebab dia bentuk jamak paling last sekali, paling akhir. Tidak ada jamak yang lebih banyak daripada sigat muntahal jumu'. Masajidah mengikut wazan mafa'ilah. Mafa'ilu. Masajidallahi masjid-masjid Allah. Ayyudhkara fihu. Ayyudhkara di sini yudhkara asalnya yadhkuru. Asalnya yadhkuru fi'il mudhari dari perkataan dzakara yadhkuru. Dzakara yadhkuru. Dzakara telah menyebutkan yadhkuru akan menyebutkan atau sedang menyebutkan. Di sini ayyudhkara mabni majhul. Mabni majhul atau mabni maf'ul. Mabni majhul itu maksudnya adalah fa'ilnya tidak disebutkan. Fa'ilnya tidak disebutkan. Oke. Di sini kenapa disebut mabni majhul? Karena huruf mudhari'nya berharkat dhamma dan huruf yang sebelum akhir harkat fathah. Yudhkara. Asalnya yadhkuru. Asalnya yadhkuru. Ayyudhkara di sini an-nya disebut dengan huruf nasab. An disebut huruf nasab yang memfathahkan akhir perkataan fi'il atau menasabkan akhir perkataan fi'il. Yang asalnya yudhkaru sekarang karena dimasuki huruf an menjadi ayyudhkara. Ayyudhkara. Jadi yudhkara fi'il mudhari dalam keadaan mansub. Dalam keadaan nasab dan tanda nasabnya di sini fathah. Ayyudhkara. Asalnya yadhkuru. Inilah yang mengubah akhir perkataan fi'il yudhkaru. Asalnya yudhkaru setelah dimasuki huruf an maka menjadi ayyudhkara.
fiha ismuhu. Fiha ismuhu, ismuhu menjadi naibul fa'il. Menjadi naibul fa'il dari perkataan yudhkaru. Naam. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. Dan siapa yang lebih zalim daripada orang yang mencegah di masjid Allah untuk disebutkan namanya, wasa'a fi kharabiha, wasa'a fi kharabiha. Wasa'a maknanya berusaha. Sa'a berusaha. Makna asalnya adalah berjalan. Makanya kalau kita pergi haji ke Mekah, ada perkataan sa'i, berjalan. Berjalan. Wasa'a fi kharabiha. Boleh. Jadi perkataan sa'a ini maknanya boleh berjalan atau berusaha. Wasa'a fi kharabiha. Dan dia berusaha fi kharabiha untuk menghancurkannya. Fi kharabiha untuk menghancurkannya. Kharabun. Kharabun maknanya menghancurkan atau merobohkan. Dari perkataan kharaba yakhrubuh. Kharaba yakhrubuh. Menghancurkan atau merobohkan. Wasa'a fi kharabiha. Dan dia berusaha untuk menghancurkannya. Maksudnya untuk menghancurkan masjid. Hak di sini kembali kepada perkataan masajid atau merujuk kepada perkataan masajid. Masajid ini dikira isim muannas. Isim muannas. Karena setiap jamak itu disebut isim muannas. Setiap isim jamak selain jamak mudzakkar salim itu dikira muannas. Jadi di sini dhamirnya menggunakan muannas juga. Fi kharabiha, bukan fi kharabihi. Nah. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. Dan siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang mencegah di masjid Allah untuk disebutkan namanya, wasa'a fi kharabiha, dan dia berusaha untuk merobohkannya. Wasa'a fi kharabiha, dan dia berusaha untuk merobohkannya atau menghancurkannya. Naam. Oke. Siapa yang dimaksud di sini? وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. Siapa yang dimaksud man أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. Siapa yang dimaksud tidak ada yang lebih zalim daripada orang-orang yang mencegah seseorang untuk menyebutkan namanya di masjid Allah. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang yang mencegah orang yang beriman untuk menyebutkan namanya di masjid Allah, untuk berzikir, untuk menunaikan salat, untuk membaca Al-Quran, barang siapa yang mencegah mereka untuk melakukan itu, maka mereka yang mencegah itu adalah orang yang paling zalim. Orang yang sangat zalim. Nah, siapa yang dimaksud orang yang mencegah orang-orang yang beriman ini untuk beribadah di masjid Allah Subhanahu wa taala? Para mufassirun berbeda pendapat siapa yang dimaksud man mana'a masajidallah. Siapa yang berusaha untuk mencegah kaum muslimin untuk berzikir di dalam masjid atau di dalam rumah Allah. Yaitu pendapat yang pertama di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya yang dimaksud orang yang mencegah orang mukminin untuk beribadah di masjid Allah yang pertama adalah an-nasara, Nasrani. Dan ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh At-Tabari. At-Tabari lebih mengambil pendapat ini. Jadi yang dimaksud orang yang mencegah masjid Allah di sini adalah orang-orang Nasrani. Di mana orang-orang Nasrani humun nasara kanu yatrahuna fi Baitul Maqdis al-adha. Di mana dulu orang-orang Nasrani ini mereka melemparkan sesuatu yang menyakitkan orang-orang muslimin di Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis. Yang dimaksud Masjid Allah ini adalah Baitul Maqdis. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama ini diambil oleh Imam At-Tabari.
Jadi mereka orang-orang Nasrani ini mereka melemparkan sesuatu ke dalam Masjid Baitul Maqdis. Entah apa yang mereka lemparkan, wallahu alam. Mungkin mereka melemparkan duri ke atau kotoran atau batu dan sebagainya. Tujuannya yaitu wa yamna'una an-nasa ay yusallu fihi, dan mereka mencegah orang-orang Islam atau mencegah manusia supaya mereka tidak dapat melakukan solat di dalamnya. Supaya mereka tidak dapat melaksanakan solat di dalamnya. Jadi yang dimaksud dengan man mana'a masajidallah, orang yang mencegah di masjid Allah di sini adalah orang-orang Nasrani. Di mana mereka ini ketika itu melemparkan sesuatu yang dapat menyakitkan kaum muslimin sehingga kaum muslimin tidak dapat melaksanakan ibadah di dalamnya. Tidak dapat mengerjakan solat, tidak dapat berzikir kepada Allah, tidak dapat tawaf, tidak dapat membaca Al-Quran, dan sebagainya. Nah, maka mereka itu adalah orang yang paling zalim menurut Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasa'a fi kharabiha, dan dia berusaha untuk menghancurkannya. Siapa yang dimaksud wasa'a fi kharabiha? Yang dimaksud wasa'a fi kharabiha di sini yaitu Bukhtanassar. Bukhtanassar yaitu Raja Bukhtanassar dan dan kawan-kawannya dan para juridnya dan para tentaranya. Di mana Raja Bukhtanassar ini merupakan orang-orang Majusi yang berusaha untuk menghancurkan dan merobohkan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Jadi ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan yang dimaksud atau orang-orang yang berada dalam man mana'a masajidallah yaitu haula'il musyrikun, yaitu orang-orang musyrik. Yaitu orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik di mana mereka mencegah Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya untuk menunaikan ibadah atau melaksanakan salat di Baitul Haram, yaitu di Ka'bah. Jadi mereka orang musyrik ini mereka mencegah Rasulullah SAW dan para sahabatnya untuk melaksanakan salat di Masjid Al-Haram, yaitu di Ka'bah. Jadi pendapat yang kedua ini diambil oleh Imam Ibnu Katsir, dan ini insyaallah yang lebih kuat. Jadi haula'il musyrikuna hina halu baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam يوم الحديبية وبين أن يدخل مكة حتى نهر هديه بذي طوى وقال لهم ما كان أحد يسد عن البيت وقد كان الرجل يلقي قاتل أبيه وأخيه فلا يصده فقالوا لا يدخل علينا من قتل آباءنا يوم بدر وفينا باق. Apa maksud dia? Jadi yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang musyrikin. Itu orang Arab musyrikin Mekah, di mana mereka mencegah Rasulullah SAW untuk memasuki Ka'bah sehingga beliau dan para sahabatnya tidak dapat melaksanakan solat di dalamnya. Wa man a'lamu mimman mana'a masajidallahi ay yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. أولئك ما كان لكم أن يدخلوها إلا خائفين. أولئك mereka itu Ulaika ma kana lakum ay yadkhuluka illa khaifin, mereka itu tidak pantas memasukinya. Ulaika ma kana lakum, mereka itu tidak dapat atau tidak pantas ay yadkhuluha, untuk memasukinya, illa khaifin, kecuali dalam keadaan takut. Illa khaifin, kecuali dalam keadaan takut. Okay. Ulaika ini disebut dengan isim isyarah. Isim isyarah, kata tunjuk. Ulaika, mereka itu. Di antaranya isim isyarah yaitu hadza, ini, dzalika, itu. Hadza, ini, dzalika, itu. Jadi kalau hadza maknanya ini, kalau dzalika itu.
Sedangkan untuk hadza ini bentuk mufrad. Hadza ini satu. Dzalika itu satu. Sedangkan bentuk jamaknya hadza adalah haula'i, mereka ini. Hadza ini, haula'i, mereka ini. Dzalika itu, ulaika, mereka itu. Jadi ulaika ini menunjukkan jamak. Karena yang dimaksud di sini waman adlamu mimman man'a masajidallahi ayyuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha, yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang musyrikin. Sedangkan orang musyrikin banyak jumlahnya. Makanya isim isyarahnya, kata tunjuknya di sini menggunakan jamak, bentuk jamak. Ulaikah, mereka itu. Masih ingat dulu saya sudah menjelaskan tentang isim isyarah? Hadza ini, ulaika, mereka ini, dzalika itu, ulaika, mereka itu. Ingat. Jadi setiap kita menjumpai perkataan ulaika, mereka itu. Ma kana lakum ayyadkhuluha, an di sini seperti yang dijelaskan tadi adalah huruf nasab, ayyadkhuluha, untuk memasukinya. Oke. Perkataan yadkhuluha di sini asalnya yadkhuluna. Yadkhuluna. Ada nun di sini. Yadkhuluna, ada nun. Nah, sekarang nunnya dibuang. Kenapa dibuang? Karena ada an. An menasabkan fi'il mudhari. Yadkhuluna disebut fi'il mudhari menunjukkan jamak. Yadkhuluna, mereka masuk. Karena sudah ada an di sini maka nunnya dibuang. Ayyadkhuluha, untuk memasukinya atau supaya memasukinya. Illa khaifin, kecuali dalam keadaan takut atau perasaan takut. Khaifin, khaifina, asal katanya dia khaifun, bentuk mufrad. Khaifun, khaifuna. Khaifun dalam khafa yakhafu. Jadi fi'il madhi khafa, fi'il mudhari yakhafu. Telah takut, yakhafu, akan takut. Khaifun, orang yang takut. Ini isim fa'il dari perkataan khafa yakhafu. Illa khaifin, kecuali mereka dalam keadaan takut. Jadi apa yang dimaksud di sini? Ulaika ma kana lakum ayyadkhuluha illa khaifin. Apa yang dimaksud ulaika ma kana lakum ayyadkhuluha illa khaifin, yaitu di sini maksudnya adalah ay la tumakkinu haula'i idza qadartum 'alaihim min dukhuliha illa tahta al-hadanati wal jizyati. Maksudnya apa? Maksudnya jangan berikan mereka kesempatan, jangan berikan orang-orang musyrikin itu kesempatan untuk memasuki Ka'bah, untuk memasuki Makkah. La tumakkinu lahum idza qadartum alaihim, apabila kalian semua itu dapat melakukannya. Min dukhuliha illa tahtal hadanati wal jizyati, yaitu untuk memasukinya kecuali mereka membayar jizyah. Kecuali mereka membayar upah atau upeti atau genjatan perang. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang beriman jangan supaya mereka tidak memberikan kesempatan kepada orang-orang musyrik ini bertinggal atau menempati Makkah, yaitu Baitul Haram. Baitul Haram. Kecuali mereka itu ingin berperang dengan kaum muslimin atau membayar upah.
ولهذا لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أمر من العام القابل في سنة 90 أن ينادي برحاب منى ألا لا يهجن بعد عام المشرك ولا يطوفن بالبيت عريان ومن كان له أجل فأجله إلى مدته. Maka dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala setelah itu memberikan kemenangan kepada orang-orang Islam sehingga penduduk Mekah, orang-orang musyrikin Mekah dapat ditaklukkan oleh orang Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Apa tu? "Alladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza." Nah, setelah itu pada tahun berikutnya orang-orang musyrikin ini tidak diperbolehkan memasuki Baitul Haram lagi. Maksudnya mereka tidak boleh menempati Baitul Haram kecuali mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi ada yang bertanya? Ya, sama Ustaz. Ayat apa yang Ustaz baca tu? Ya ayyuhalladzina amanu, surah At-Taubah ayat yang ke-28. Surah ke-28. Terima kasih Ustaz. Yes. Okey. Ma kana lakum ayyadkhuluha illa khaifin. Ada yang mengatakan bahwasanya ayat ini qila inna hadza basyaratun min Allah lil muslimin annahu sayudhiruhum 'ala al-masjidil haram wa 'ala sa'iril masajid. Ini tentang tafsirannya ulaika ma kana lakum ayyadkhuluha khaifin. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya ayat ini menjadi kabar gembira bagi kaum muslimin bahwasanya sebentar lagi Mekah akan segera ditaklukkan, akan segera dikuasai oleh orang-orang yang beriman, yaitu akan dikuasai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Makanya pada tahun berikutnya orang-orang musyrikin dilarang bertempat tinggal atau menghuni di Baitul Haram, yaitu di Mekah. Lahum fid dunya khizyun wa lakum fil akhirati adzabun azim. Lahum fid dunya khizyun wa lakum fil akhirah. Bagi mereka di dunia, lahum, la di sini disebut dengan huruf jar yang bermakna kepunyaan atau untuk atau bagi. Lahum, bagi mereka. Lahum, bagi mereka. Lahum fid dunya, lahum bagi mereka fid dunya, di dunia. Atau boleh kita artikan lahum, maka mereka akan mendapatkan. Lahum, mereka akan mendapatkan. Yang penting sesuai dengan arti dan maksud. Lahum fid dunya khizyun, khizyun adalah kehinaan. Khizyun adalah kehinaan. Lahum fid dunya khizyun, bagi mereka di dunia kehinaan. Lahum fid dunya khizyun, bagi mereka di dunia kehinaan. Walahum fil akhirati adzabun adzim, dan bagi mereka di akhirat adzabun adzim, siksa yang berat atau siksa yang besar. Walahum fil akhirati, dan bagi mereka fil akhirati, di akhirat, azabun, siksa, azimun, yang berat. Oke. Perkataan dunia. Perkataan dunia artinya dunia. Dunia. Nah, ini sudah agak sama. Dunia dengan dunia. Jadi dunia itu asal katanya diambil daripada bahasa Arab. Dunia. Dunia. Jadi setiap kita membaca perkataan-perkataan Arab, terkhususnya dalam Al-Quran atau hadis, kita menjumpai perkataan ad-dunya itu maknanya adalah dunia. Dunia. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal hayatud dunya la'ibu walah.
Innamal hayatud dunya. Sesungguhnya kehidupan dunia. La'ibun adalah permainan. Ad-dunya. Jadi perkataan dunia artinya dunia. Khizyun artinya adalah kehinaan. Khizyun adalah kehinaan. Walakum fil akhirati, dan bagi mereka. La di sini juga disebut huruf jar yang bermakna memiliki. Walakum, bagi mereka. Maksudnya kepunyaan mereka fil akhirati, di akhirat. Al-akhirati maknanya adalah akhirat. Kalau dunia, kalau al-akhirati akhirat. Jadi setiap kita menjumpai perkataan al-akhirati dalam Al-Quran atau hadis, itu maknanya akhirat. Kita tidak perlu buka komus, cari dalam internet apa maknanya al-akhirah. Al-akhirah artinya akhirat. Azabun, siksa atau azab, azimun, yang berat. Azimun, yang berat atau yang besar. Makna asalnya azimun adalah agung. Adalah agung. Jadi apa yang dimaksud di sini? Jadi orang-orang yang mencegah orang-orang yang beriman untuk menyebutkan Allah, untuk beribadah di masjidnya, maka mereka akan mendapatkan kehinaan di dunia dan mereka akan mendapatkan siksa di akhirat. Kenapa mereka akan mendapatkan siksa di akhirat? Yaitu karena mereka telah menodai dan mengkotori tentang kehormatan Masjidil Haram. Di mana mereka orang-orang musyrikin ini, orang-orang musyrikin Makkah, mereka meletakkan berhala-berhala di samping Ka'bah, kemudian mereka melakukan tawaf dengan keadaan telanjang. Dengan keadaan telanjang. Jadi orang-orang musyrikin ini dulu kalau mereka ingin beribadah, kalau mau tawaf, kalau ingin mengelilingi Makkah, maka mereka akan melakukan tawaf dalam keadaan telanjang. Makanya di sini Allah akan memberikan balasan kepada mereka, walakum fil akhirati adzabun azim. Mereka akan mendapatkan siksa yang sangat berat, yang sangat pedih di akhirat nanti, karena mereka telah menodai dan mengkotori tentang kehormatan Baitul Haram. Kemudian walillahil masyriqu wal maghrib فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ولله المشرق والمغرب, dan milik Allah al-masyriqu arah timur, wal maghribu dan arah barat. Walillahil masyriqu wal maghribu, dan bagi Allah atau milik Allah al-masyriqu wal maghribu, arah timur dan arah barat. Oke. Perkataan al-masyriqu artinya arah timur. Arah timur, masyriq. Wal maghribu, dan arah barat. Fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Oke, kalau kita tinjau dari ilmu nahwu, walillahil masyriqu wal maghribu. Perkataan lillahi di sini, perkataan lillahi menjadi khabar muqaddam. Khabarnya didahulukan. Kemudian mubtada'nya disebut kemudian. Walillahi al-masyriqu wal maghribu. Asalnya al-masyriqu wal maghribu lillahi. Itu asalnya. Di sini khabarnya disebutkan duluan atau dikedepankan, kemudian disebutkan mubtada'nya. Walillahil masyriqu wal maghribu. Ini menunjukkan bahwasanya arah barat dan arah timur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memiliki arah timur dan arah barat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa aynama tuwallu fasamma wajhullahi. Fa aynama tuwallu, kemanapun kalian menghadap, fa aynama tuwallu, kemanapun kalian menghadap, fasamma wajhullahi, maka di sanalah wajah Allah. Fasamma wajhullahi, maka di sanalah atau di situlah wajah Allah. Oke, fasamma, perkataan fasamma. Fasamma di sini disebut dengan dzaraf makan. Dzaraf makan yang menunjukkan tentang tempat. Fasamma wajhullahi, maka di sanalah atau di situlah
wajhullahi wajah Allah. Innallaha wasi'un alim. Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah wasi'un maha luas, alimun maha mengetahui. Alimun maha mengetahui. Nah, innallaha sesungguhnya Allah wasi'un maha luas, alimun maha mengetahui. Nah, walillahil masyriqu wal maghribu. Ayat ini menjelaskan tentang walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Ayat ini menjelaskan tentang arah kiblat. Tentang arah kiblat. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Mekah, beliau ketika melaksanakan salat dengan para sahabat, mereka menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Menghadap Ka'bahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah itu memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya untuk hijrah ke Madinah. Nah, setelah hijrah ke Madinah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menghadap Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Jadi ayat ini walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Ayat ini menjelaskan atau menceritakan tentang arah kiblat. Tentang arah kiblat. Dan Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya dalam ayat ini walillahil masyriqu wal maghribu ini ayat ini untuk menghibur hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menghibur hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka telah dikeluarkan atau diusir oleh musyrikin Makkah sehingga mereka hijrah ke Madinah. Sebagai menghibur kesedihan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan dalam ayat ini walillahil masyriqu wal maghrib adalah merupakan ayat yang pertama kali dimansukh dalam Al-Qur'an. Ibnu Katsir mengatakan di sini qala awwalu ma nusikha minal qur'ani fima dzukira lana wallahu a'lam sya'nul qiblati. Jadi Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya pertama kali yang dimansukh dalam Al-Qur'an yaitu tentang sya'nul qiblah, yaitu adalah kiblat. Arah kiblat itu pertama kali ayat yang dimansukh, yang dihapus hukumnya yaitu tentang arah kiblat. Arah kiblat. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, maka beliau diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap Baitul Maqdis ketika beliau melakukan salat dengan para sahabatnya. Dengan para sahabatnya. Wa kana ahluha al-yahud amarahu Allah an yastaqbila Baitul Maqdis. ففارحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 سحرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم. Ini disebutkan dalam hadis lamma hajara ila al-Madinah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, wa kana ahluha al-yahud, dan majority penduduk Madinah adalah orang Yahudi. Amarahu Allah ay yastaqbila Baitul Muqaddas. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian setelah itu fa farihatil yahud, maka orang Yahudi gembira. 114 lahum fid dunya hizzu wa lahum. Assalamualaikum Ustaz, bagaimanakah cara mengaplikasikan ayat 114 dalam konteks sekarang? Maksudnya yang di mana nih? Nah, ini mana maksudnya? Oke, nanti saya jawab nanti ya. Saya teruskan dulu. Insyaallah nanti saya jawab. Oke. Walillahil masyriqu wal maghrib, sampai mana tadi?
Fastaqbalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bid'ata asyara syahran. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan. Bid'ata asyara syahran. Selama 16 bulan atau 17 bulan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu qiblata Ibrahim. Padahal kenyataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih senang, lebih mencintai apabila beliau menghadap kiblatnya Nabi Ibrahim, yaitu Ka'bah. Fakana yad'u wa yanzuru ila sama', kemudian beliau berdoa wa yanzuru ila sama'i, dan menghadapkan ke langit. Fa anzalallahu, maka kemudian Allah menurunkan ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha ila qawlihi fawallu wujuhakum syatrah. Jadi ayat yang pertama kali dimaksud dalam ayat Al-Qur'an yaitu ini. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Jadi ayat ini menjelaskan tentang arah kiblat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menghadap Baitul Maqdis. Kemudian setelah itu, setelah 16 bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Baitul Maqdis, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan lagi oleh Allah untuk menghadap ke kiblat, yaitu ke Ka'bah di Baitul Haram. Itu maksudnya. Dan ayat yang menasih, ayat yang menghapus adalah qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawallu wujuhakum syatrah. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya menghadap Baitul Maqdis ketika mereka melakukan salat, maka orang-orang Yahudi sangat bergembira sekali. Karena orang-orang Yahudi ketika mereka beribadah juga menghadap Baitul Maqdis. Jadi mereka orang Yahudi sangat gembira sekali. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan kembali untuk menghadap kiblatnya Nabi Ibrahim, yaitu Ka'bah. Maka orang Yahudi berkata, wa qalu ma wallakum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Mereka orang Yahudi berkata, ma wallakum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Siapa atau kenapa mereka itu berpaling daripada kiblat yang mereka menghadapnya dulu. Apa yang menyebabkan mereka itu berpaling dari Baitul Maqdis sehingga mereka menghadap Ka'bah? Ini pertanyaannya orang Yahudi. Kemudian Allah mengatakan, qul lillahil masyriqu wal maghribu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Katakanlah wahai Muhammad, lillahil masyriqu wal maghribu, bagi Allah arah timur dan arah barat, yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim, dia memberikan petunjuk kepada orang yang dia kehendaki, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang lurus. Nah, jadi ini tafsirannya, walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Okay. Innallaha wasi'un alim. Wasi' di antara salah satu nama Allah Subhanahu wa taala, Asmaul Husna, Al-Wasi', yang maha luas. Maha luas di dalam memberikan maaf, maha luas di dalam memberikan rezeki, maha luas di dalam mengatur makhluknya, maha luas di dalam segala-galanya. Innallaha wasi'un alim. Maha luas di dalam ilmunya, maha luas di dalam pengetahuannya dan sebagainya. Al-wasi'u fi kulli syai'in. Innallaha wasi'un alim. Alimun juga termasuk daripada Asmaul Husna. Salah satu daripada nama Allah, Al-Alim, yang maha mengetahui. Yang maha mengetahui. Okey. Ayat walillahil masyriqu wal maghribu. Mana tadi? Ini ayat jadi masuk. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fa samma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan ayat yang memasuk adalah apa tadi? Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Sila tengok dalam surah, dalam juzuk yang kedua,
juzuk yang kedua, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum. Nih. Ayat yang memansuh adalah ayat yang qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, yaitu ayat yang ke-144. Ini ayat yang memansuh, yang menghapus ayat yang ke-115 tadi. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Kemudian ayat ini dimansuh dengan ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Yang artinya, kami melihat wajahmu wahai Muhammad sering menengadah ke langit, sering menghadap ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi, yaitu Masjidil Haram, Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja engkau berada. Hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan inilah. Ini ayat yang memansuh ayat tadi. Nah, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Al-Quran cuma perintahnya saja yang mansuh, betulkah? Ayat yang telah mansuh masih ada. Ayat yang telah dimansuh masih ada dalam Al-Quran, cuma perintahnya saja yang dimansuh. Nah, ayatnya tetap ada, masih dibaca oleh kita, sedangkan perintahnya sudah dihapus. Ya betul. Jadi ayatnya, hukumnya sudah dimansuh, akan tetapi ayatnya masih ada. Ayatnya masih ada. Nah. Wa qalu takhadallahu walada. Oke, pertanyaan yang ini mana tadi? Assalamualaikum Ustaz, bagaimana mengaplikasikan ayat yang 114 ini dalam konteks sekarang? Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi ay yudhkara fiha ismuhu وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Nah, kalau pada masa sekarang, insya Allah orang Islam tidak ada gangguan apapun. Mereka bebas, boleh pergi ke masjid setiap setiap mereka mau, boleh mereka pergi masjid, boleh melakukan sholat di dalamnya, boleh berzikir di dalamnya, boleh i'tikaf di dalamnya, boleh membaca Al-Quran, boleh belajar di dalamnya. Akan tetapi yang sekarang nih, kalau sekarang nih dalam keadaan musim COVID, ini sebenarnya bukan mencegah untuk berzikir di dalamnya, akan tetapi ada sesuatu yang lebih dikedepankan, yang disebut dengan darul mafasid muqaddamun ala jal'il masalih. Darul mafasid menolak sesuatu yang dapat memberikan mafsadat atau kemudaratan, lebih dikedepankan, muqaddaman ala jalbil masalih, lebih dikedepankan daripada mendatangkan kemanfaatan atau kemaslahatan. Kalau dalam masa sekarang, insya Allah tidak ada apa-apa. Karena masa sekarang ini musim COVID, di mana COVID ini dapat tertular atau berpindah-pindah dan sebagainya, maka untuk mencegah itu salah satunya adalah orang muslimin sebagian di antara mereka dilarang pergi ke masjid, supaya tidak tertularnya atau terjangkitnya virus ini. Dan insya Allah tidak apa-apa. Dan mereka tidak tergolong dalam waman adzlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha ismuhu. Tidak tergolong pada ayat ini, karena apa yang mereka hukum yang mereka buat atau pencegahan mereka pergi ke masjid itu karena ada hal yang lebih baik, yang lebih positif, tidak apa-apa jika memang ada sesuatu atau sebab yang boleh diterima, dan itu insya Allah tidak termasuk kepada waman adzlamu mimman mana'a masajidallah, karena mereka kerajaan atau government yang memberikan tentang peraturan seperti ini, mereka sudah
melakukan mesyuarat begitu besar, mereka sudah mengkaji tentang manfaat dan mafsadatnya. Mereka insya Allah lebih tahu daripada kita, insya Allah ta'ala. Yang penting dalam hati kita tetap ada kemauan untuk pergi ke masjid, untuk sholat di dalamnya, untuk mengaji Al-Quran, untuk i'tikaf, untuk belajar, untuk murajaah, untuk menghafal Quran, dan sebagainya. Yang penting sudah ada niat. Insya Allah kalau sudah ada niat, insya Allah Allah akan mencatat kita seperti kita pergi ke masjid. Yang penting sudah ada niat. Nah, itu insya Allah. Nah, وقالوا اتخذ الله ولدا وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. Nah, ayat ini menceritakan tentang orang Nasrani dan orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak, mempunyai pendamping. Oke, kita langsung. Waqalu, dan mereka berkata, orang Yahudi dan Nasrani, waqalu, dan mereka berkata, qalu di sini adalah fi'il madhi. Jadi perkataan qala yaqulu. Qala bentuk pertama atau bentuk satu. Qala bentuk kedua ditambah alif. Qala dia berkata satu orang. Qala mereka berdua berkata. Qalu ada huruf waw. Qalu mereka berkata. Mereka berkata, ini menunjukkan jamak karena ada waw, huruf waw. Wa qalu mereka berkata, ittakhadallahu walada. Allah telah membuat anak. Wa qalu, dan mereka berkata, siapa yang disebut mereka? Mereka adalah orang Yahudi dan Nasrani. Dan orang-orang musyrik. Ittakhadallahu walada. Ittakhada maknanya menjadikan atau membuat. Ittakhada menjadikan atau membuat. Ittakhadallahu waladan. Waladan adalah anak. Waladan adalah anak. Maknanya waladan anak daripada walada yalidu waladan. Waladah melahirkan, yalidu akan melahirkan, waladan kelahiran. Kelahiran boleh disebut dengan anak. Walada yalidu waladan. Walada fi'il madhi, yalidu fi'il mudhari', waladan masdar. Okey, waladan. Wa qalu ittakhadallahu walada. Wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka berkata, Allah membuat atau menjadikan anak. Kemudian Allah berkata kepada mereka, Subhanahu. Okey. Berpindahnya bismillah, Ustaz. Boleh terangkan bagaimana cara berpindahnya? Nah, maksudnya berpindahnya nih, berpindah apa nih? Berpindahnya apa? Boleh dijelaskan? Cara berpindahnya kiblat. Oh, kiblat. Jadi macam ni. Ketika Rasulullah SAW di Mekah, selama beliau Rasulullah SAW menetap di Mekah sebelum hijrah dengan para sahabat, apabila mereka melakukan atau melaksanakan solat, mereka menghadap kiblat. Nah, setelah mereka hijrah, setelah Rasulullah SAW dengan sahabatnya hijrah ke Madinah, maka Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk menghadap ke Baitul Maqdis, bukan menghadap lagi ke arah kiblat yang ada di Mekah. Nah, dan perintah ini berlaku selama 16 bulan atau 17 bulan. Jadi Rasulullah SAW ketika pertama kali memasuki Madinah, kemudian beliau diperintahkan untuk menghadap ke Baitul Maqdis ketika beliau melaksanakan solat dengan para sahabat. Selama 16 bulan. Nah, setelah 16 bulan atau 17 bulan, kemudian Rasulullah SAW diperintahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap ke
kiblat yang ada di Baitul Haram, yang ada di Mekah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap ke Baitul Maqdis, maka hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kurang suka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang ada di Mekah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, selalu menghadap ke langit, menghadap kepada Allah supaya kiblatnya dirubah lagi ke kiblat yang ada di Baitul Haram. Makanya Allah mengatakan di sini walillahil masyriqu wal maghribu. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam susah, tidak senang karena menghadap Baitul Maqdis. Makanya di sini Allah mengatakan walillahil masyriqu wal maghrib, untuk menghibur hati Rasulullah. Walillahil masyriqu wal maghrib. Sama ada arah timur dan arah barat itu adalah apa namanya? Sama ada kamu menghadap ke arah barat atau ke arah timur, fasamma wajhullah. Di sanalah wajah Allah. Maksudnya kamu tetap menghadap Allah. Itu hakikatnya. Jadi walaupun kamu menghadap kiblat di Baitul Haram, kamu menghadap kiblat di ke Baitul Maqdis, kamu hakikatnya tetap menghadap Allah. Makanya kata Ibnu Katsir, walillahil masyriq wal maghrib, ini adalah tasliyatun, untuk menghibur hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kiblat yang lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-qiblah al-Ka'bah fi Baitul Haram. Kiblat yang ada di Baitul Haram, yaitu Ka'bah. Itu yang sangat disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke? Paham? Insyaallah paham. Wa qalu takhadallahu walada subhanahu. Maha suci Allah. Subhanahu, maha suci Allah. Ballahu ma fis samawati wal ard. Bahkan ballahu, bahkan miliknya, ma fis samawati wal ardi, apa yang ada di langit wal ardi dan di bumi. Ballahu ma fis samawati wal ardi. Ini dah paham kan? Ini tentang masalah berpindahnya kiblat ni kan? Paham ya? InsyaAllah paham. Ballahu ma fis samawati wal ard, bahkan miliknya apa-apa yang ada di langit wal ardi dan di bumi. Wal ardi dan di bumi. Wal ardi dan di bumi. Okey. Wal ardi dan di bumi. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perkataan orang Yahudi dan orang Nasrani dan juga musyriki ahli Mekah, orang-orang musyrikin yang ada di Mekah, di mana mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak. Mereka mengatakan bahwasanya malaikat itu adalah banatullah, bahwasanya malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Ini perkataan orang Nasrani dan juga orang Yahudi dan juga orang musyrikin di Makkah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyanggah perkataan mereka. Subhanahu maha suci. Subhanahu maha suci. Subhanahu maha suci. Maha suci Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai anak. Ballahu ma fis samawati wal ardi. Ini penjelasannya. Ini penjelasannya. Ini ayat ini untuk menolak atau menjawab tuduhan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengatakan ittakhadallahu walada. Ini jawabannya. Ballahu ma fis samawati wal ard. Bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Yaitu apa saja yang ada di langit, yaitu kerajaan langit dan bumi, adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal mutasarrifu fihim. Allah Subhanahu wa taala berhak mengaturnya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki.
wa huwa khaliquhum wa razikuhum, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit itu dan bumi itu, wa razikuhum, dan Allah memberikan rezeki kepada penghuni-penghuni di langit dan di bumi, wa muqaddiruhum, dan menetapkan takdir kepada mereka, wa musayyiruhum wa musarrifuhum kama yasha, wal jami'u abidun lahu wa mulkun lahu. Nah, semua apa yang ada di langit dan di bumi semua milik Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya menghambakan diri kepada Allah. Wal jami'u abidun lahu wa milkun lahu, dan semuanya milik Allah. Fakaifa yakunu lahu waladun minhum? Kalau semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, macam mana Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai anak? Macam mana Allah Subhanahu wa taala itu memiliki anak? Padahal semua itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Langit dan bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur mereka. Macam mana Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai anak? Sedangkan anak itu, wal waladu innama yakunu mutawallidan min syai'aini mutanasibaini. Sedangkan anak atau keturunan itu berasal dari dua pasangan, laki-laki dan perempuan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa tabaraka wa taala laisa lahu nadhirun. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai pendamping. ولا مشارك في عظمته وكبريائه ولا صاحبة له. Allah tidak mempunyai sekutu, Allah tidak mempunyai kawan, Allah tidak mempunyai pendamping perempuan atau istri. Macam mana Allah Subhanahu wa taala dikatakan mempunyai anak? Ini jawabannya. Ballahu ma fis samawati wal ard. Apa-apa yang ada di langit dan di bumi semuanya adalah ciptaan Allah, milik Allah, kerajaan Allah, diatur oleh Allah, diberikan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam mana bagian daripada mereka menjadi anak Allah, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai pendamping. Tidak mempunyai pendamping. Tidak mempunyai pendamping. Okey, silakan tengok dalam surah Maryam. Surah Maryam ayat yang ke-88 hingga 95. Surah Maryam ayat yang ke-88 hingga 95. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perkataan mereka yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak. Surah Maryam ayat yang ke berapa tadi? Maryam. Ayat yang ke-88. Ustaz, muka surat Ustaz. Muka surat sekejap. 88 311. Muka surat 311. Saya punya 311. Muka surat 3. Muka surat 311 ayat yang ke-88. Nih. Wa qalu takhad. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. Ayatnya ke-28 sila ditengok. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا, dan mereka berkata Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Mereka berkata seperti ini. Allah yang mempunyai pengasih, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Ini jawaban Allah. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah membawa sesuatu yang sangat mungkar.
تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال خدا. Hampir saja langit pecah. Yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu, dan bumi terbelah. Wa takhirrul jibalu, dan gunung-gunung runtuh. Kenapa? Karena ucapan mereka itu. Kemudian an da'u lirrahmani walada. Kenapa langit itu sampai hampir pecah dan bumi sampai mau terbelah? Karena kenapa? An da'u lirrahmani walada. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Ini jawabannya. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada, dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Tidak mungkin. Tidak mungkin. In kullu man fis samawati wal ardi illa atiyar rahmani abda. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba. Yes. Jadi semua apa yang ada di langit dan di bumi semuanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang mempunyai anak, itu adalah tidak betul. Tidak betul. Ustaz, maaf ya. Nah, Ustaz. Ya. Maaf, ayat 93 ni man di situ, an yaqulu man tu orang saja ke ataupun termasuk makhluk yang lain? In kullu man fis samawati wal ard, semua yang ada di langit dan di bumi. Semua. Man ini memang maknanya manusia, orang. Oranglah. Tetapi di sini ada perkataan fis samawati. Kalau fis samawati apa yang ada di langit? Berarti di langit itu ada malaikat, bukan orang. Bukan orang. Jadi man di sini semualah nanti, semua apa yang ada di langit dan di bumi, illa atiyar rahmani abdan, kecuali dia akan mendatangi ar-Rahman abdan sebagai hamba, menghambakan diri. Nah, apa yang ada di bumi dan di langit ini memang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tumbuh-tumbuhan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian itu tidak mengerti, tidak paham tentang tasbihnya mereka. Semua apa yang ada di langit dan di bumi semua menghambakan diri kepada Allah. Bumi yang kita pijak akan menjadi saksi bagi kita nanti. Itu juga menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, kullu man fis samawati wal ard, semua apa yang ada di langit dan di bumi, tumbuh-tumbuhan, benda mati, benda hidup, semuanya adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lebih daripada itu. Kemudian dipertegas lagi dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okey, mari kita tengok. Qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah adalah ahad yang esa. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allahus samad, Allah itu adalah tempat mengaduhnya semua makhluk. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak mempunyai anak, walam yulad, dan tidak diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang menyamai atau tidak ada yang menandingi seseorang pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban bagi perkataan atau tuduhan mereka yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai anak. Okey, mari kita tengok hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang perkataan orang Yahudi dan Nasrani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak. Okey, sila tengok hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang ke-4482. Hadis ini menceritakan tentang kedustaan
manusia, tentang kedustaan manusia dan penghinaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tengok. Diceritakan daripada Abdullah ibnu Abbas, qala Allah, ini hadis qudsi. Hadis qudsi. Qala Allah, kadzdzabani ibnu Adam wa lam yakul lahu dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah, kadzdzabani ibnu Adam wa lam yakul lahu dzalik. Manusia atau anak Adam telah mendustaiku, di mana mereka mengatakan sesuatu yang tidak benar, yang tidak ada kenyataannya seperti itu. Itu yang pertama. Kadzdzabani ibnu Adam wa lam yakul lahu dzalika. Anak Adam atau manusia telah mendustaiku, telah berkata sesuatu yang tidak benar. Wa syatamani, kemudian yang kedua, wasyatamani, dan dia telah menghinaku, mencaciku. Wasyatamani, dan dia telah mencaciku dan menghinaku. Walam yakul lahu dzalika, dan hinaan itu tidak ada benar. Walam yakul lahu dzalik, dan hinaan itu tidak benar sekali. Tidak sesuai dengan kenyataan. Apa yang dimaksud dengan dusta di sini? فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَزَعَمَ أَنِّي لَا أَقْدِرُ أَنْ أُعِيدَهُ كَمَا كَانَ. Ini kedustaan yang dibuat oleh manusia atau ibnu Adam. Yaitu, adapun kedustaannya kepadaku, فَزَعَمَ أَنِّي لَا أَقْدِرُ, maka dia menyangka bahwasanya aku la aqdiru, tidak kuasa atau tidak dapat an u'idahu kama kana, untuk mengembalikannya seperti mana dia ada semula. An aqdiru an u'idahu kama kana fazama anni la aqdiru an u'idahu kama kana. Dia menyangka atau mereka menyangka bahwasanya aku tidak kuasa atau tidak dapat mengembalikannya seperti mana dia telah ada dahulu atau ada sebelumnya. Jadi kedustaan anak Adam adalah mereka menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak dapat mengembalikan manusia yang telah mati. Maksudnya tidak dapat membangkitkan manusia yang telah mati. Padahal Allah Subhanahu wa taala sangat mudah sekali menciptakan manusia, apalagi menghancurkannya, kemudian dihidupkan lagi. Itu sangat mudah. Wa kana dzalika 'ala Allah yasir, dan semua itu bagi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah sekali. Nah, sila tengok dalam surah Yasin, di mana orang-orang kafir itu surah Yasin di mana tadi dah? Surah Yasin ayat yang ke Az-Zumar As-Safat. Okey, surah Yasin ayat yang ke ayat yang ke-70, ayat yang ke-78 hingga 79. Tu Sahih Bukhari, sila diklik. Sudah ada ya. Alhamdulillah. Ini belum selesai saya jelaskan ya. Okey. Ini perkataan mereka yang tidak mempercayai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dapat membangkitkan orang yang telah mati. Wa dharaba lana masalan wa nasiya khalqah. Ini surah Yasin ya. Ayat yang ke-78. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Artinya dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Jadi orang-orang kafir itu membuat perumpamaan bagi Allah Subhanahu wa taala dan telah melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur itu?
mereka menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak dapat membangkitkan tulang-tulang yang sudah hancur. Maka Allah di sini menjawab, "Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli syai'in alim." Kul, katakanlah wahai Muhammad. Tengok, kul, katakanlah wahai Muhammad, yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Ayat ini merupakan membantah perkataan orang Yahudi dan Nasrani yang mengatakan bahwasanya waqalu ittakhadallahu walada. Bukannya itu. Apa tadi? Mereka mendustakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak dapat membangkitkan kematian. Macam mana tulang-tulang yang sudah hancur, daging-daging yang sudah hancur dapat dikembalikan lagi? Mereka berkata seperti itu. Kemudian Allah menjawab, "Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikhalqin alim." Itu yang pertama ya. Tadi itu kedustaan yang dibuat oleh orang kafir, oleh orang-orang kafir. Kemudian yang kedua, wa amma syamtuhu iyaya fa qawluhu li walad. Ini pembahasan kita yang berhubungan dengan ayat nih. Wa amma syamtuhu iyaya, adapun penghinaan mereka kepadaku yaitu fa qawluhu li waladun, mereka berkata li waladun, aku mempunyai anak. Ini penghinaan mereka kepadaku. Jadi mereka menghina Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak. Fasubhani an attakhidha sahibatan aw waladan. Fasubhani, maka maha suci aku, an attakhidha sahibatan, daripada aku membuat pendamping atau istri, aw waladan, ataupun anak. Jadi inilah penghinaan yang telah dibuat oleh orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan Nasrani, di mana mereka telah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak. Oke, kita lebih dalam menengok tentang perkataan orang Yahudi dan Nasrani. Tentang perkataan orang Yahudi dan Nasrani di mana mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak. Ini buktinya. Sila tengok dalam surah At-Taubah ayat yang ke-30. Surah At-Taubah ayat yang ke-30. Ini perkataan orang Yahudi dan Nasrani yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Nih. Orang-orang Yahudi berkata Uzairu ibnullah. Uzair itu adalah anak Allah. Ini perkataan orang Yahudi. Begitu juga dengan orang Nasrani, mereka berkata wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang-orang Nasrani berkata Al-Masih, Nabi Isa alaihissalam, ibnullahi, adalah putra Allah. Jadi antara orang Yahudi dengan Nasrani sama-sama mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak. Dzalika qauluhum biafwahihim. Itulah ucapan mereka yang mengada-ngada. Yudahi'una qaulal ladzina kafaru min qablu. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir sebelumnya. Qatalahumullahu. Allah membunuh mereka. Anna yufakun. Qatalahumullah. Allah melaknat atau membunuh mereka. Anna yufakun. Macam mana mereka sampai berpaling? Anna yufakun. Macam mana mereka sampai berpaling? Inilah perkataan orang Yahudi dan Nasrani yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak. Orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. An-Nasrani mengatakan Nabi Isa adalah putra Allah. Itu maksudnya. Bal lahu ma fis samawati kullun lahu qanitun, kullun lahu qanitun, semuanya, kullun lahu qanitun, semuanya tunduk kepada Allah. Kullun lahu qanitun, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hadza wallahu alam. Insyaallah kita akan sambung pada minggu hadapan. Cuma berapa ayat yang kita jelaskan nih? 1, 2, 3. Sedikitnya. Okay, insyaallah kita akan sambung pada minggu hadapan insyaallah taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.